yang mengatakan demo aja dikendalikan tanpa sadar. Saya seringkali mempertanyakan ke teman-teman, kenapa sih demo ke depan DPR lagi? Hari ini bangga sudah orasi, pulang udah, hasilnya apa? Kenapa nggak sekaligus satu hari Jakarta bikin 5 lokasi, 6 lokasi, 7 lokasi? Ini bikin 3 hari berturut-turut, hari ini sini, hari ini. Itu kan yang disel oleh mereka. Kenapa? Kalau bikin sekaligus di beberapa tempat di Jakarta, Jakarta akan terkena dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Mari kita bicara untuk tegakkan 3 hal Veritas Probitas Justitia. Kami akan sampaikan lewat medsos berita yang tersebar mengenai pernyataan kalau nggak salah dari UGM ya, yang akan melakukan pengadilan rakyat. Kami amat sangat mendukung sekali. UIWOT amat sangat mendukung sekali, dan mestinya ini bisa memicu kampus-kampus yang lain yang sekarang masih tidur nyenyak, termasuk kampus kami yang namanya Kampus Merdeka. Nah, kalau kampus UI, Kampus Perjuangan, mestinya dia tidak akan tertidur, dia akan tergerak karena merasa malu dan bertanggung jawab. Menarik, kalau sudah kampus bergerak dan bergeraknya jelas, tidak lagi berbicara sibuk dengan atau pendekatan ilmiah, moral, segala macam, tentu ini sesuatu yang realitas yang harusnya dikerjakan. Yang menarik adalah barangkali yang ini kami sampaikan antara lain, sebagian mengulangi sudah sampaikan. Pertanyaannya seakan-akan kok susah betul ya ngegusur Jokowi, sehingga ada statement kalau betul di media sosial Jokowi bilang kalau bisa ngerjain gua, kasarnya menjatuhkan saya hebat gitu. Dia menganggap dia betapa kuat. Buat saya sih bukan dia yang kuat, kitanya ini mau dibegoin, dibodohin. Saya ingin menyampaikan kalau ada orang bisa menipu kita, itu artinya kita lebih bodoh dari orang itu. Dan jangan nyalakan orang yang nipu kita. Sama, saya kenal deket kok Pak Jokowi dulu waktu lagi mau jadi gubernur. Itu bukan ide dia, tapi kalau akal-akalan ya. Tapi ide strategisnya bukan dari Pak Jokowi, itu PRD yang di belakang, atau ada tim dari Cina sana segala macam. Tapi yang menarik adalah bahwa strategi pengalihan bahwa Jokowi itu sumber masalah, bahwa dia itu PKI gaya baru, bahwa dia itu ijazah palsu. Cek keluarganya. Kenapa Bambang Tri vonisnya itu nggak jelas? Bukan karena beritanya bohong, dianggap nggak tahu lah saya. 2 hal itu. Jadi dilemparkan isu-isu yang berbeda untuk orang terlupakan dari sumber masalahnya, bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Saya lihat di media juga ya, ijazah dia, fotokopi ijazah sudah dilegalisir. Itu ternyata fotonya foto almarhum adik iparnya dan sebagainya. Udahlah, kenapa pengadilan tuntutan ijazah palsu kok ribet, hakimnya kabur. Sekarang dilanjutkan setelah memasuki bulan kelima menjadi e-court. Wah, baru gue dengar nih model pengadilan e-court begini. Ya udah aja lah, suka-suka kau lah. Dia sensitif, dia gerah kalau diangkat ijazah palsu. Kedua, dia akan gerah kalau kita bilang keluarganya PKI. Maka dicita nggak silsilah keluarganya? Sama sekali nggak. Nah, ini disembunyikan, dialihkan dengan cara menyusupi lewat orang-orang atau pemikiran, lewat medsos segala macam, dialihkan untuk kita sibuk dengan isu-isu lain yang sebagian hanya akibat, bahkan yang nggak ada kaitan gitu. Tapi tujuannya sama, membuat jauh dari mengangkat sumber masalah, yaitu Jokowi PKI gaya baru,
dan dia ijazahnya palsu, termasuk tidak ribut ketika dia melakukan Kepres 17 tahun 2022. Apa isu yang dialihkan itu? Sekarang lagi ramai demokrasi. Wah, kita diganggu demo. Gue jadi bingung, apa sih masalahnya demokrasi? Jokowi itu ngacak-ngacak dengan PKI gaya baru itu, Pancasila diobrak-abrik, nggak dianggap, dikacau balaukan. Undang-Undang Dasar 45 yang so-called diamandemen jadi Undang Dasar 2022 apa itu, 2000 berapa itu udah bertentangan dengan Pancasila. Pilpres itu bertentangan dengan Pancasila, nggak ada itu. Kenapa kalau Pancasila bisa diacak-acak, PKI kan senang. Sila pertama Ketuhanan Maha Esa, keadilan nggak ada di PKI gaya baru itu. Jadi orang disibukkan dengan itu. Sekarang sibuk lagi Undang-Undang Dasar 45. Kenapa sih sibuk dengan akibat? Nggak sadar digerakkan. Bahkan saya bilang, saya menduga keras, demo-demo juga ada yang mengendalikan. Kita banyaknya nggak sadar aja. Bolak-balik ke DPR, depan pintu ngomong, bolak-balik. Apa hasilnya? Nggak ada kan? Ini ada yang main semuanya, nggak tahu siapa, segala macam. Jadi ya ini yang bego siapa? Jadi bukan Jokowi kuat, kita yang bego. Saya bilang begitu aja. Nah ini mari kita kembali bahwa UGM mengatakan pengadilan rakyat selesai. Jangan sibuk dengan konstitusi, harus ini, harus itu. Nanti dianggap makar. Berhentilah berpikir anak sekolahan. Jokowi itu tidak berpikir anak sekolahan. Anda jangan merespon anak sekolahan. Jadi barangkali ini kita ingatkan, kembali saya mengatakan, mari kita berpikir realita, mari kita sepakati bahwa PKI gaya baru di mana Jokowi adalah bagiannya merupakan sumber masalah yang bikin negara kacau balau. Kenapa amburadul? Ya karena memang dibikin amburadul. Konsepnya kan sederhana. Kualitas suatu bangsa, negara, kualitas suatu organisasi, bahkan kualitas keluarga adalah cerminan dari kualitas orang nomor satu di bangsa, negara, organisasi, bahkan di keluarga itu. Jadi kalau kita sekarang merasa amburadul, tidak adilan sana sini, ya karena Jokowi begitu. Ketidakadilan kan salah satu nilai dari Pancasila, itu yang dilanggar. Nepotisme nggak itu kalau masih pegang Pancasila, ribut orang. Tapi strategi kudeta konstitusional yang dilakukan PKI lewat Jokowi, termasuk Jokowi juga dengan membuat jinak DPR. Maaf, barangkali PDIP juga sudah dibikin tidak berkutik oleh Jokowi, seperti beberapa partai-partai besar yang kalau nggak nurut dibuka kasus korupsinya dan lain sebagainya, itu dilakukan. Ini bukan ide Jokowi. Tapi akal itu bisa dikerjakan dengan baik oleh Jokowi. Jadi gampang aja lah, cuan, bagi-bagi bansos. Menteri sosialnya dikemanakan? Ngamuk kan nih Ibu Risma. Orang bilang, buat apa ngamuk, nggak ada guna. Soal guna nggak ada guna, soal kedua. Tapi tugas, kewajiban, tanggung jawab, Ibu Risma sebagai Menteri Sosial, dia harus bilang itu nggak betul. Jangan karena dianggap tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan, jadi nggak ada gunanya ngomong, nggak ada lah. Ucapkan aja, sampaikan, kalau nggak benar ya nggak benar. Soal rejim ini masih bisa bertahan ya masalah waktu aja, tunggu aja lah masalah waktu. Jadi pertanyaannya kenapa begini? Kita belum punya national leader, pemimpin nasional yang bisa menggerakkan. Tunggu aja itu. Begitu muncul orangnya, seminggu selesai ini. Nah, kembali saya mengatakan, demo aja dikendalikan tanpa sadar. Saya seringkali mempertanyakan ke teman-teman, kenapa sih demo ke depan DPR lagi? Hari ini bangga sudah orasi, pulang udah, hasilnya apa? Kenapa nggak sekaligus? Satu hari Jakarta bikin 5 lokasi, 6 lokasi, 7 lokasi. Ini bikin 3 hari berturut-turut, hari ini sini, hari ini. Itu kan yang disel oleh mereka. Kenapa? Kalau bikin sekaligus di beberapa tempat di Jakarta, Jakarta akan terkena dampaknya. Dulu saya diajak oleh senior saya, almarhum Pak Fahmi Idris, kita ngempesin ban di Jakarta. Menteri-menteri mau sidang kabinet, nggak bisa sampai pakai helikopter zaman Bung Karno dulu. Ngempesin ban seluruh Jakarta. Ya itu seluruh Jakarta, bukan satu lokasi. Saya mengatakan tolong ingat itu lakukan, tapi ya kemampuannya terbatas. Saya ngomong berkali-kali, berhentilah
membahas bicara akibat. Bahaslah sumbernya. PKI kayak baru dan Jokowi bagian dari itu, enggak ngomong lagi demokrasi Undang-Undang 45 ini udahlah. Ini yang disebut dengan ya kapasitas mikirnya baru segitu. Mau diapain? Saya ingin sharing, mengingatkan protes-protes kecil lewat media ini. Yuk kita berpikir bareng-bareng. Jadi kalau kita begini jangan nyalakan Jokowi, salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita selama ini mau dibodohin, mau dibegoin sama orang bego? Itu aja. Sekarang LBP sepi, pengikutnya pelan-pelan mulai saya nggak sebut nama lah, mulai membaur kiri, membaur kanan. Ada teman saya juga. Karena apa ya, LBP ada duitnya, mungkin karena udah menjelang akhir jabatan Jokowi dan LBP melihat ini susah diselamatkan, dia nggak bunyi. Pasukan yang nempel-nempel pada kabur juga, saya nggak sebut namanya lah. Bahkan salah satu teman saya ikut juga gabung rapat. Jadi nanya Guyana dibisik kemarin kemana aja. Ya udahlah, mau dapat, itulah orang kita, itu pilihan dia, silakan. Soal halal nggak halal ridho itu urusan dia sama yang di atas lah. Kita urusan dunianya aja begini yang kita bisa bantu. Wiwa tetap kita konsisten, kita berusaha yang terbaik yang kita bisa lakukan sesuai situasi, kondisi dan kemampuan kita. Kami tidak bisa dibayar, kami tidak bisa diiming-imingi. Kalau mau ya paling diancam, silakan aja lah. Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.